Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Ida. Di sini kami di kelompok 3 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait topik penelitian yang kami ambil untuk mata kuliah sampling dan rancangan survei, yaitu tingkat kepuasan mahasiswa Departemen Matematika Angkatan 2023 terhadap fasilitas belajar ruang kelas lantai 4. Baik, dari tim kami ada 6 mahasiswa, yaitu saya sendiri, Farisofa Majid, lalu ada Tristania Diota, ada Khairunisa, ada Rania, ada Akmal, dan juga ada Esther. Nah, kenapa sih kami mengambil topik penelitian yang tadi tersebut yang sudah saya jelaskan atau mention sebelumnya. Jadi latar belakang kami memilih topik atau judul ini tentunya karena dari kami sendiri sebagai mahasiswa yang mendapatkan fasilitas ruang kelas untuk pembelajaran kami. Di sini kami tentunya akan memfokuskan kepada kenyamanan, kerapihan, kebersihan, dan aspek lainnya yang juga ternyata ternilai bahwa mempengaruhi knowledge yang diberikan kepada masing-masing individu yang sedang belajar di ruang kelas tersebut. Dan di mana hal tersebut juga selaras dengan apa yang dijelaskan terkait proses belajar mengajar yang mana itu tuh merupakan proses yang dilakukan antara peserta didik dan juga gurunya, di mana kegiatan tersebut bernilai positif yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi peserta didik. Yang di sini kami mengutip dari salah satu jurnal dari Wulandari dan Fitria Putri pada tahun 2019. Selain itu, karena tadi saya juga sudah menjelaskan bahwa kami mengambil karena dari aspek kenyamanannya, ternyata juga ternilai oleh Citra Anggraini dan Nani Inmayati dan juga dari Mark Snyder pada tahun 2002 di mana Citra dan Anggriani dan Nani Imaniati terkait fasilitas belajar sebagai determinan terhadap prestasi belajar siswa pada tahun 2018 ternilai bahwa fasilitas belajar merupakan faktor yang kuat memengaruhi prestasi belajar siswa. Dan juga tadi yang dari Mark sendiri, dia itu tuh mempertanyakan apakah fasilitas sekolah efek atau berdampak kepada outcome dari suatu akademisi itu sendiri. Yang dimana ternyata terjawab oleh penelitian beliau bahwa fasilitas belajar pada institusi pendidikan mempengaruhi pembelajaran. Di sini including dari spasial, terus juga kebisingan, suhu ruangan, pencahayaan, dan juga udara yang ternyata mempengaruhi kemampuan siswa dan pengajar untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai alasan pemilihan kelas di lantai 4 Departemen Matematika FMIPA UI dan mahasiswa angkatan 2023 sebagai fokus penelitian. Kita tahu bahwa di ruang lantai 4 Departemen Matematika FMIPA UI itu cenderung sering terdapat banyak keluhan dibandingkan dengan ruang kelas di lantai lainnya, khususnya di lantai 1 dan 3. Kemudian untuk angkatan 2023 pada tahun ajaran 2024-2025 itu memiliki lebih banyak jadwal yang tersedia dan dilaksanakan di lantai 4 dibandingkan dengan lantai lainnya, sehingga angkatan 2023 ini akan dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. Berikutnya akan dilakukan evaluasi kepuasan mahasiswa mengingat pentingnya mengukur persepsi mahasiswa terhadap kenyamanan ruang kelas sebagai fasilitas belajar mengajar dalam mendukung proses pembelajaran mereka, dan analisis kepuasan mahasiswa terhadap ruang kelas sebagai fasilitas belajar mengajar berperan vital atau sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sebab selanjutnya tujuan penelitian. Pada penelitian kali ini, rumusan masalah yang kami angkat adalah yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa angkatan 2023 terhadap fasilitas belajar di ruang kelas lantai 4 Departemen Matematika. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas belajar tersebut. Dan yang ketiga, apakah terdapat aspek fasilitas tertentu yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari penelitian kami antara lain, yang pertama, mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa angkatan 2023 terhadap fasilitas belajar di ruang kelas lantai 4 Departemen Matematika FMIPA UI. Yang kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas belajar tersebut. Dan yang ketiga, mengidentifikasi aspek fasilitas tertentu yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Target sampel dari penelitian kami adalah mahasiswa angkatan 2023 Departemen Matematika yang memakai ruang kelas lantai 4 selama perkuliahan ATA 2024-2025.
Kemudian, untuk batasan dari penelitian kami adalah, pertama, survei ditujukan pada mahasiswa Departemen Matematika Angkatan 2023. Kedua, survei hanya menggunakan kelas di lantai 4 sebagai subjek penelitian. Apakah topik penelitian terlalu luas? Tidak, karena topik penelitian bersifat spesifik, difokuskan untuk fasilitas kelas di lantai 4 Departemen Matematika dan mahasiswa Departemen Matematika Angkatan 2023. Apakah topik penelitian dapat diteliti? Ya, karena topik ini dapat diteliti melalui penggunaan metode survei untuk mengumpulkan data dari mahasiswa terkait pengalaman mereka belajar di lantai 4 Departemen Matematika. Apakah data dapat dianalisis? Iya, karena data survei akan dapat dianalisis secara kuantitatif untuk melihat kepuasan fasilitas belajar. Lalu, apakah masalahnya penting? Iya, karena kenyamanan mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar di kelas menjadi salah satu faktor penting bagi mahasiswa tersebut. Lalu, apakah hasilnya dapat digeneralisasi? Tidak, hal ini karena penelitian berfokus pada lantai 4 saja, sehingga tidak bisa digeneralisasi untuk semua lantai. Dan juga penelitian ini berfokus pada angkatan 2023 saja, sehingga tidak bisa digeneralisasi untuk semua angkatan. Selanjutnya, apakah biaya penelitian dapat terjangkau? Ya, melakukan survei online atau kuesioner dapat menjadi pilihan yang terjangkau, sehingga meminimalisasi pengeluaran. Selain itu, kelompok juga sudah memiliki database mahasiswa Departemen Matematika 2023 sehingga memudahkan penelitian. Lalu yang terakhir, apakah penelitian mengandung bahaya? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada bahaya yang terkait dengan penelitian kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas ruang kelas di lantai 4 Departemen Matematika FMIPA UI, kecuali jika tidak dikelola dengan etika yang tepat dalam hal privasi data responden dan penggunaan data hasil penelitian. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.